kasih yang sudah mengklik video saya. Sesuai dengan judul thumbnail, maka kita akan membahas tentang sekilas sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW hingga masa Bani Abbasiyah. Pendidikan Islam sangatlah berarti dan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Karena diakui bersama, pendidikanlah yang dapat membantu masyarakat untuk membangun peradaban ke depan. Mengapa pendidikan pada masa Rasul perlu kita kaji ulang? Karena di masa Rasulullah merupakan potret kita jadikan panduan untuk memotivasi. Selain itu juga bisa dijadikan rujukan sebagai pijakan, sebagai sumber pertimbangan, dan juga gambaran strategi agar nilai-nilai dan ajaran-ajaran tetap utuh selamanya. Pada masa Rasul ini dapat dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama fase Makkah dan kelanjutan dari fase Makkah yaitu fase Madinah. Dalam kedua fase ini dapat dibedakan yang pertama pembinaan pendidikannya. Pada periode Mekah, pokok pembinaan pendidikannya yaitu tauhid. Dengan menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap muslim agar tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan periode kota Madinah, pokok pembinaannya dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang dijiwai oleh ajaran Islam. Perbedaan selanjutnya ada pada pendidikan apa saja yang ada pada masa Rasul ini. Pendidikan Islam pada masa Rasul di kota Mekah ini ada pendidikan keagamaan, pendidikan aklih dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, pendidikan jasmani atau kesehatan. Sedangkan pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah antara lain pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan, dan pendidikan anak dalam Islam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kurikulum pendidikan. Di kota Mekah berkisar pada ayat-ayat Makkiyah sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadis. Materi yang diajarkan menitik beratkan pada keimanan, ibadah, dan akhlak. Sedangkan di Madinah, materi pendidikan Islam yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan. Upaya pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun lembaga masjid. Melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi. Nabi ini memiliki 4 sahabat, diantaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Syarabi, lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Sedangkan As-Sammah Hasan Fahmi mengatakan bahwa kutab ini didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidikan adalah para sahabat Rasul terdekat. Lembaga pendidikan Islam, masjid, dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan dan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sahabat yang kedua yakni masa Umar ibnu Khattab. Masa ini kebijakan penting berkaitan dengan pendidikan dikeluarkan oleh Umar, yaitu membuat surat tugas yang ditujukan kepada para panglima perangnya adalah
Apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Selain itu, beliau juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih, tauhid, akhlak, dan ibadah kepada penduduk yang baru masuk Islam. Dan dalam pembelajarannya menggunakan metode halaqah. Halaqah ini maksudnya guru duduk di dalam masjid sedangkan murid-murid memberikannya. Kurikulum pendidikannya pada masa Umar berisi tentang pelajaran membaca dan menulis, menghafal Al-Quran, hadis, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan pada masa ini lebih maju dibandingkan sebelumnya. Pada masa ini, tuntunan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah ada pengajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan lebih mapan karena selama pemerintah Umar, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Hal ini disebabkan telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan berbagai materi pendidikan yang dikembangkan. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri, artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, sahabat yang terakhir yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini telah terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa ini berkuasanya pemerintahan tidak stabil. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan, sebab keseluruhan perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pendidikan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 660 Masehi atau 41 Hijriah, berdiri setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertamanya bernama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, dipimpin oleh 14 khalifah, berpusat di kota Damaskus dan berakhir pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Perkembangan ilmu-ilmu pada masa Bani Umayyah mulai dari Al-Alumnus Syariah, Al-Alumnus Lisaniyah, Takrik ilmu, Qari'atul ilmu, Tafsir ilmu, Hadis ilmu, Nahwu, Bumi atau juga Harafiyah, dan Al-Ulumud Dakliyah. Dari perkembangan pendidikan di sini terdapat lembaga-lembaga madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Basrah, madrasah Kufah, madrasah Damsyik, madrasah Fiqh. Dan ciri-ciri umum pendidikan Bani Umayyah ini bersifat Arab, berusaha menumbuhkan dasar-dasar agama Islam yang baru, muncul prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi, membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing, menggunakan surah atau kutab dan masjid. Pola pendidikan Bani Umayyah terdapat kurikulum tingkat rendah dan tingkat tinggi. Tokoh-tokoh pada pendidikan di Bani Umayyah adalah ulama-ulama tafsir, yaitu Mujahid, Atad ibnu Abu Rabbah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mas'ud bin Al-Aidah, Qatadah, dan ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah
antaranya Syuriah bin Al-Harith, Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Ajda Al-Aswad bin Yazid. Baik teman-teman, yang terakhir masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas pada tahun 750 sampai 754 yang memiliki beberapa pembina, yakni Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan khalifah terakhir Al-Mustaqsim. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan masa Abbasiyah ini juga dipelopori oleh imam-imam mazhab hukum. Ada 4, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i. Selain itu juga ada kontribusi oleh para ulama pengumpul hadis seperti Al-Musnad oleh Ahmad bin Hambal, Al-Kutub As-Sittah yang dipelopori oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam Bani Abbasiyah ini mempunyai faktor kemajuan, di antaranya terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain, dan ada juga gerakan terjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Kurikulum pendidikan pada masa Abbasiyah ini yakni ada kurikulum pada pendidikan rendah dan juga kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, di sini juga ada tenaga pendidikan atau guru. Ada beberapa tenaga pendidik. Yang pertama, guru-guru yang mengajar sekolah kanak-kanak disebut mu'alim al-kutab. Selain itu, ada para guru yang mengajar para putra mahkota yang disebut mu'adib. Dan ada juga para guru yang memberikan pelajaran di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Masa Bani Abbasiyah ini terdapat bangunan-bangunan pendidikan. Di antaranya, yang pertama kutab. Kutab ini merupakan tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Ada juga majelis muhadharah, yakni tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikih, dan mujangga. Tempat ini digunakan untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Selain itu juga ada bangunan yang bernama Darul Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Ini merupakan perpustakaan besar dan tempat penerjemah buku-buku Yunani. Selain itu juga terdapat madrasah, sekolah-sekolah, masjid, rumah sakit, farmasi, dan pemandian umum. Pada masa Bani Abbasiyah ini juga mempunyai tokoh-tokoh atau ilmuwan di bidangnya masing-masing. Yang pertama, bidang astronomi, yakni dia bernama Al-Kharizi. Dia merupakan astronomi Islam yang pertama kali menyusun astrologer. Bidang yang kedua, yakni bidang kedokteran. Dia bernama Ibnu Sina. Dan dia mempunyai buku yang fenomenal yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Dia juga berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, bidang matematika. Beliau bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selain itu juga ada tokoh-tokoh lain di bidang matematika. Dan yang keempat, bidang optika, yakni Abu Ali Al-Hasan Al-Baitoni atau juga disebut Al-Hazan. Dia terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihatnya. Dan yang terakhir ada bidang kimia. Beliau bernama Jabir